Bab 9,1 Pertemuan Keluarga Seni Bela Diri. Fang Yu melirik Windy, berbalik dan berjalan kembali ke mobil Hubert. "Ayo pulang," kata Fang Yu kepada Hubert yang kebingungan. Hubert kembali sadar dan menatap Fang Yu seolah-olah dia telah melihat dewa. Dia tahu bahwa dia tidak mengikuti bos yang salah. Jika Anda mengikuti Fang Yu, masa depan Anda akan tidak terbatas. Raisa menatap Fang Yu, matanya yang indah berbinar penuh kegembiraan. Ia kini akhirnya memastikan bahwa pemandangan yang selalu ada dalam benaknya bukanlah mimpi, tetapi kenyataan. Fang Yu memiliki kemampuan untuk menghentikan truk yang melaju kencang dengan tangan kosong. Baru setelah mobil Fang Yu menghilang di kegelapan malam, Windy berdiri tegak dan menghela napas panjang. Pada saat ini, dia sudah berkeringat dingin. Saat dia bertemu mata dingin Fang Yu tadi, hatinya hancur dan dia mengira sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Berkomplot melawan orang kuat sekelas Fang Yu ibarat berjalan di atas tali yang tegang. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh ke jurang. Hasil saat ini sudah merupakan hasil terbaik. Setidaknya Fang Yu tidak melakukan apapun padanya atau masyarakat Qingyan. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Sekitar pukul 9 malam, Fang Yu kembali ke rumah, duduk di mejanya, dan memikirkan sesuatu. Beberapa kejadian baru-baru ini membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Hal pertama adalah Istana Xian. Mengapa masih ada orang yang menguasai teknik rahasia sekte yang telah dihancurkannya 2500 tahun yang lalu? Fang Yu sangat yakin bahwa dia telah menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di Istana Xian, termasuk rumah harta karun, bangunan senjata ajaib, ruang pelatihan. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan lembah tempat sekte Istana Xian berada diruntuhkan oleh Fang Yu dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, apa yang digunakan Bellamy malam itu memang merupakan metode rahasia Istana Xian. Hal kedua adalah bahwa pembunuh yang kita temui malam ini jelas merupakan keturunan dari Sekte Lima Racun, dan hampir semua teknik yang digunakannya terkait dengan Sekte Lima Racun. Terlebih lagi, ketika si pembunuh menyebutkan Sekte Lima Racun, dia bahkan memicu kekuatan kutukan dan langsung mati. Ini menunjukkan bahwa Sekte Lima Racun, yang seharusnya telah musnah 2000 tahun lalu, mungkin masih ada di dunia. Kedua hal ini memiliki satu kesamaan. Itu adalah sekte yang telah hancur ribuan tahun lalu, tetapi tiba-tiba penggantinya muncul selama periode waktu ini. Kenapa dikatakan tiba-tiba? Karena Fang Yu belum pernah melihat keturunan mereka dalam 2000 tahun terakhir. Baru-baru ini, dua di antaranya muncul satu demi satu. Terlebih lagi, kedua orang ini belum terlalu tua, dan kemungkinan besar mereka baru berhubungan dengan teknik rahasia kedua sekte ini dalam 10 tahun terakhir atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa sisa-sisa kedua sekte ini, atau salinan dan fragmen teknik rahasia mereka yang tersisa, mungkin baru ditemukan baru-baru ini. Semakin Fang Yu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kedua hal ini mencurigakan, dan alisnya berkerut. Saya harus pergi ke Jue Feng segera. Keesokan harinya pada siang hari, Fang Yu dan Alfian pergi ke kafetaria sekolah bersama. Hubert telah menunggu mereka di pintu masuk kantin. Sekalipun Fang Yu telah dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin menerima adik laki-laki, Hubert masih saja menempel padanya seperti sepotong gula-gula. "Bos, kamu hebat sekali kemarin. Semakin aku memikirkannya tadi malam, semakin aku bersemangat. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Kamu bahkan lebih hebat dari Superman di film," kata Hubert, mengikuti di belakang Fang Yu. Fang Yu mengabaikannya dan berjalan ke jendela makanan untuk mengantri. Setelah mengantri selama hampir 10 menit, Fang Yu mendapatkan makanannya dan ingin mencari kursi kosong untuk duduk. Tetapi pada saat ini, Naura yang sedang duduk di meja tidak jauh dari sana, melihat Fang Yu. "Kakak, itu dia orangnya." Naura menunjuk Fang Yu yang sedang mencari kursi kosong. Lauren duduk berhadapan dengan Naura. Mendengar ini, dia langsung menoleh ke arah Fang Yu, ekspresinya sedikit berubah. Apakah ini aneh? Hari itu, dia dan kakeknya sedang memancing di tepi sungai Lijiang. Tiba-tiba, sejumlah besar ikan mati mengapung di permukaan sungai. Kemudian Fang Yu muncul dari sungai, tetapi pakaiannya tidak basah sama sekali. Kejadian itu membuatnya mengira telah bertemu hantu dan mengalami mimpi buruk selama 2 malam berturut-turut. Namun, Fang Yu sebenarnya adalah siswa sekolah ini. Itu berarti, dia bukan hantu. Sekalipun dia hantu, dia orang mesum. "Beranikah kau mengikuti adikku? Saya ingin Anda terlihat cantik." Lauren berdiri dan hendak berjalan mendekat. "Kakak, jangan impulsif. Kalau kamu cari masalah sama dia di sini, pasti banyak yang ngasih perhatian." Naura memeluknya dan berkata dengan suara pelan. Lauren mengerutkan kening dan berkata, "Semakin banyak orang yang memperhatikan, semakin baik. Biarkan gadis-gadis di sekolahmu mengenali penguntit mesum ini." "Tapi, aku tidak ingin menarik perhatian banyak orang. Ketika sudah tidak ada banyak orang di sekitar, kamu bisa pergi dan memperingatkannya," kata Naura. Lauren tahu kalau Naura orangnya mudah tersinggung,
jadi dia menyerah setelah memikirkannya, tapi dia tetap memperhatikan Fang Yu, takut kalau dia akan lari. 10 menit kemudian, Fang Yu menyelesaikan makanannya dan meninggalkan kafetaria bersama Alfian dan Hubert. Lauren segera berdiri dan mengikuti dengan cepat. Naura mengikuti di belakang. Fang Yu dan 2 orang lainnya berjalan ke jalan sekolah. Tidak banyak siswa di sana. Bos, makanan tadi malam tidak cukup memuaskan. Bagaimana kalau aku mengundang kalian ke KTV malam ini? Kata Hubert. Aku tidak pergi, jawab Fang Yu. Kalau kita tidak pergi ke KTV, ya sudah kita ke bar saja. Kata Hubert lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak menolak. Fang Yu, berhenti di situ. Pada saat ini, sebuah suara wanita terdengar di belakangnya. Fang Yu berbalik dan melihat Lauren, yang berambut pendek dan mengenakan pakaian olahraga. Hubert, yang berdiri di sana, melihat Lauren dan matanya berbinar. Keindahan lain dengan skor lebih dari 9. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Fang Yu mengenali Lauren sebagai gadis yang ditemuinya di Lijiang hari itu, dan bertanya. Lauren tidak menjawab pertanyaan ini. Dia melangkah 2 atau 3 langkah ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah, dasar penguntit mesum, kau mengikuti adikku seharian kemarin. Apa maksudmu? Menguntit saudara perempuannya. Fang Yu bingung. Pada saat ini, dia melihat Naura berjalan di belakangnya. Jadi mereka berdua adalah saudara perempuan. Kelihatannya tidak seperti itu sama sekali. Tapi kapan Fang Yu mengikuti Naura? Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu mungkin telah menemukan orang yang salah, kata Fang Yu. Kau masih tidak mengenaliku. Kakakku mengenalimu dengan jarinya sendiri. Ting He, kemarilah. Lauren menarik Naura mendekat. Fang Yu tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lauren, jadi dia berbalik dan pergi. Berhenti di situ. Lauren mengulurkan tangannya dan menekan bahu Fang Yu. Namun baru saja dia mengerahkan tenaga, dia merasa tangannya tergelincir, dia kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh ke tanah. Kakak, kamu baik-baik saja. Naura segera berjongkok dan membantu Lauren berdiri. Wajah Lauren memerah dan dia merasa malu. Pada saat ini, Fang Yu sudah berjalan puluhan meter jauhnya. Bajingan ini, aku. Lauren berdiri dan hendak menerjang Fang Yu lagi. Naura menghentikannya dan berkata, kakak, jangan impulsif. Ini sekolah. Kamu tidak boleh punya pengaruh yang baik. Lauren menatap punggung Fang Yu dengan marah dan berkata, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tidak apa-apa, aku punya caraku sendiri untuk memberinya pelajaran. Kakak, apakah kau lupa bahwa aku adalah seorang prajurit bawaan tingkat 9? Kata Naura sambil tersenyum. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan jauh. Sial, aku tidak menyangka adik Naura begitu cantik. Jika aku diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari kedua adik perempuan ini, aku tidak akan menyesal seumur hidupku. Hubert mendesah. Jangan pernah berpikir tentang hal itu, kamu tidak punya kesempatan, kata Alfian dari samping. Saya mungkin tidak punya kesempatan, tetapi bos pasti punya kesempatan. Anda lihat, mereka semua datang untuk mencari bos, hanya saja bos mengabaikan mereka, kata Hubert. Itu namanya cari masalah. Alfian mengoreksi. Ngomong-ngomong, Fang Yu, mengapa kamu memprovokasi Naura dan saudara perempuannya? Apakah kalian saling kenal? Alfian menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika telepon seluler di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Stella yang menelepon. Fang Yu, aku sekarang ada di gerbang sekolahmu. Aku ingin meminta bantuanmu. Apakah kamu punya waktu? Tanya Stella. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, aku bebas. Aku akan keluar sekarang. Setelah menutup telepon, Fang Yu mengatakan sesuatu kepada Alfian dan berjalan keluar gerbang sekolah sendirian. Ada sebuah Hummer terparkir di pinggir jalan di depan gerbang sekolah. Fang Yu berjalan maju dan Stella membuka pintu mobil dan membiarkannya masuk. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Fang Yu. Stella mengenakan setelan jas hitam dan riasan tipis, dan dia tampak seperti akan menghadiri acara penting. Saya ingin mengundang Anda untuk menemani saya ke sebuah pertemuan puncak, kata Stella. Puncak apa? Tanya Fang Yu. Pertemuan keluarga bela diri Jiangnan, jawab Stella. Bab 92, Yoana muncul. Keluarga seni bela diri. Fang Yu tertegun. Ini adalah tradisi di wilayah Jiangnan. Setiap 3 tahun, keluarga seni bela diri utama mengadakan pertemuan puncak untuk memamerkan kekuatan mereka sendiri dan mendapatkan lebih banyak manfaat berdasarkan hal ini. Jawab Stella. Bukankah keluargamu ada di Beijing? Pertemuan puncak semacam ini di wilayah Jiangnan seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu ingin berpartisipasi? Tanya Fang Yu. Keluarga Qin kami punya cabang di Jiangnan, dan kami punya banyak bisnis. Kakek sangat mementingkan bisnis ini, jadi dia mengirim saya ke Jiangnan. Pertemuan puncak ini terkait dengan situasi di Jiangnan dalam 3 tahun ke depan, jadi saya harus berpartisipasi. Jawab Stella. Keluarga seni bela diri menunjukkan kekuatan mereka.
Makna dari pertemuan puncak ini sebenarnya adalah kompetisi antar keluarga seni bela diri utama, bukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Anda dapat memahaminya seperti ini. Awalnya saya menghubungi keluarga saya untuk mengirim seorang tetua di tingkat Grandmaster ke Jiangnan untuk menemani saya menghadiri pertemuan puncak. Namun, entah mengapa, kakek saya tiba-tiba menolak permintaan saya dan meminta saya untuk mencari tahu sendiri. Namun, pertemuan puncak akan dimulai pukul 3 sore, dan saya tidak punya pilihan lain selain datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Stella berkata dengan kebingungan di matanya yang indah. Stella tidak mengerti mengapa Berlin melakukan ini, tetapi Fang Yu memahaminya dengan sangat baik. Anak ini hanya ingin menyeret Fang Yu ke dalam masalah ini. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, jika kita bertarung di puncak ini, kita bisa membunuh atau melumpuhkan lawan, kan? Petik 2. Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku belum pernah berpartisipasi sebelumnya. Stella tertegun sejenak dan menjawab. Jika semua keluarga seni bela diri utama di kota Jiangnan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa orang tidak boleh cacat selama kompetisi, ini pasti akan menjadi kabar baik bagi Fang Yu. Dia bisa berkuasa dan mengalahkan semua elit yang dibawa oleh keluarga-keluarga itu, lalu menyerap keterampilan mereka. Jika saja aku dapat menyerap kultivasi puluhan master bela diri dalam satu sore. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu berbinar. Aku bisa pergi bersamamu. Stella menghela napas lega ketika Fang Yu setuju. Jika Fang Yu menolak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pertemuan puncak akan diadakan di Danau Yuexin, yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Sekaranglah saat yang tepat bagi kami untuk berangkat, kata Stella. Danau Yuexin merupakan tempat wisata terkenal di Jiangnan. Pemandangan di sini sangat indah. Permukaan Danau Yuexin secara cermin, dan bunga teratai yang mengapung di permukaan danau membuat permukaan danau semakin indah. Meski bukan hari libur, tetap saja banyak wisatawan yang datang ke sini. Namun hari ini, selain wisatawan, lebih banyak orang datang ke Danau Yuexin, perwakilan dari keluarga seni bela diri besar di Jiangnan, serta perwakilan dari beberapa keluarga sekuler terkemuka. Ada banyak jembatan buatan manusia kecil di Danau Yuexin, cukup besar untuk menampung ratusan orang. Di tengah Danau Yuexin, terdapat panggung besar tanpa halangan. Panggung ini biasanya digunakan untuk pertunjukan oleh kelompok drama, tetapi saat ini, panggung ini digunakan oleh para elit dari keluarga seni bela diri besar untuk saling bertanding. Amelia dan Erter juga datang ke Danau Yuexin. Mereka berdiri di samping pintu masuk sebelum berjalan ke jembatan. Pertemuan puncak ini telah menarik banyak perhatian. Selain keluarga-keluarga besar seni bela diri, ada banyak orang seperti kita yang datang untuk menyaksikan keseruannya, seperti keluarga Huang, keluarga Jiang, keluarga Hu. Kata Erter. Lagi pula, itu hanya terjadi 3 tahun sekali. Mereka semua ingin melihat keluarga mana yang terkuat sehingga mereka bisa menjilat mereka, kata Amelia. Amelia, apakah menurutmu keluarga kita perlu mencari penyokong? Erter bertanya dengan ragu. Amelia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, menjadi keluarga cabang dari keluarga seni bela diri tidak diragukan lagi akan membawa banyak manfaat dalam waktu singkat. Tapi Anda harus tahu bahwa sejak saat itu, kita akan kehilangan dominasi keluarga dan bahkan martabat kita. Erter menghela napas dan berkata, tetapi jika kita tidak mencari pendukung, keluarga lain akan melakukannya. Jika demikian, keluarga Ji kita akan segera tersingkir dari jajaran keluarga Jiangnan. Amelia juga sedang dalam suasana hati yang berat. Alasan mengapa begitu banyak keluarga sekuler datang ke Danau Yuexin hari ini sudah jelas untuk mencari pendukung. Keluarga Zong ada di sini. Pada saat ini, seseorang di dekatnya berteriak. Amelia melihat ke samping dan melihat 3 orang datang ke arahnya. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pemuda dan seorang pemudi, keduanya dikenal Amelia. Pria itu bernama Scar dan wanita itu bernama Ella. Mereka adalah saudara kandung dan inti dari generasi keluarga Zong ini. Lelaki tua yang mengikuti Scar memiliki mata setajam pedang dan aura yang sangat kuat. Sekilas terlihat jelas bahwa dia bukanlah seorang pendekar biasa. Orang tua itu pasti seorang jago bela diri, kan? Seperti yang diharapkan dari keluarga Zong, mereka dapat dengan mudah membawa seorang prajurit tingkat master bersama mereka. Keluarga Zong mungkin yang terkuat di pertemuan puncak ini, kan? Ketika Ella melihat Amelia, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat sekeliling Amelia tetapi tidak melihat Fang Yu. Setelah memikirkannya, Ella berjalan lurus ke arah Amelia. Nona Ji, Ella menyapa Amelia. Amelia segera membalas sapaan itu dan berkata, Halo, Nona Zong. Nona Ji, di mana Fang Yu terakhir kali? Mengapa Anda tidak membawanya ke sini? Tanya Ella. Tuan Fang, dia sedang tidak ada. Jawab Amelia. Sebenarnya, Amelia pernah berpikir untuk mengajak Fang Yu ikut, tetapi setelah berpikir sejenak, dia merasa Fang Yu tidak akan bersedia menghadiri acara seperti itu, jadi dia pun menyerah. Namun, Amelia sangat bingung. Bukankah Ella memandang rendah Fang Yu sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba begitu peduli padanya? Nona Zong, apakah Anda ada hubungannya dengan Tuan Fang?
Tanya Amelia. Mengingat adegan di hutan purba di mana Fang Yu dengan mudah membunuh monster itu, mata Ella tampak aneh. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke Danau Yuexin dulu. Ella menggelengkan kepalanya dan berbalik. Amelia sedikit mengernyit dan menatap punggung Ella, matanya yang indah penuh dengan kebingungan. Seseorang dari keluarga Zeng juga datang. Pada saat ini, seseorang berseru. Keluarga Zeng. Amelia juga tampak bingung dan menoleh. Saya melihat seorang pria tampan berjalan ke arah saya sambil memegang lengan seorang wanita menawan. Di belakang mereka ada dua orang tua berjubah bela diri. Mereka memiliki aura yang sangat ganas dan sekilas orang bisa tahu bahwa mereka sangat kuat. Saat melihat wajah wanita itu, ekspresi Amelia langsung berubah. Wajah Erter juga menjadi pucat. Yohana. Wanita itu adalah Yohana. Bagaimana dia bisa berkumpul dengan keluarga Zeng dari Huaibei? Sebagai keluarga seni bela diri di Huaibei, mengapa keluarga Zeng datang ke pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan hari ini? Itu Paul, putra tertua keluarga Zeng. Wanita di sebelahnya tampak familiar. Siapa dia? Wanita itu adalah jenius bisnis keluarga Yang, Yohana. Sial, Yohana. Bagaimana mungkin Yohana, bukankah sesuatu yang besar terjadi pada keluarga yang baru-baru ini? Beberapa orang mengenali Yohana dan mulai membicarakannya. Pada saat ini, seseorang datang dan bertanya, Tuan Muda Zeng, hari ini kita akan mengadakan konferensi tingkat tinggi keluarga bela diri Jiangnan. Mengapa Anda ada di sini? Paul tersenyum, melirik Yohana, dan berkata, keluarga Zeng kami ingin memperluas wilayah ke Jiangnan baru-baru ini, jadi kami ingin datang dan melihat bagaimana keadaannya. Selain itu, pertemuan puncak ini tidak menetapkan bahwa hanya keluarga dari Jiangnan yang dapat masuk, bukan? Tentu saja tidak, haha. Dengan kekuatan keluarga Zeng, siapa yang berani menghentikanmu, Tuan Muda Zeng? Pria itu tersenyum menyanjung. Paul tersenyum tipis, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yohana, dan melangkah ke jembatan Danau Yuexin. Amelia dan Erter berdiri tidak jauh, menatap Yohana dengan ekspresi yang sangat jelek. Yohana, telah bergabung dengan keluarga Zeng, kata Erter dengan suara yang dalam. Amelia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya hancur. Apa itu keluarga Zeng? Mereka adalah keluarga seni bela diri nomor satu yang tak terbantahkan di daerah Huaibei saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, keluarga mereka telah membudidayakan banyak guru kuat, yang masing-masingnya luar biasa kuat. Konon, 50 tahun lalu, keluarga Zeng mendapat bimbingan dan warisan dari seorang guru, dan sejak itu mereka telah memulai jalan menuju perkembangan pesat. Saat ini, keluarga Zeng seperti raksasa. Bahkan jika semua keluarga seni bela diri di seluruh wilayah Jiangnan bersatu, mungkin akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan keluarga Zeng. Amelia tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, Yohana benar-benar dapat mengandalkan keluarga Zeng. Yohana membawa Paul kembali ke Jiangnan kali ini. Tujuannya pasti bukan hanya untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Dia pasti ingin membalas dendam pada Tuan Fang. Kita harus memberitahu Tuan Fang sesegera mungkin. Wajah Amelia memucat. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Fang Yu. Namun pada saat itu, terdengar suara yang dikenalnya di sampingnya. Anda juga ada di sini, sungguh kebetulan. Fang Yu muncul di depan Amelia. Bab 93, keluarga bangsawan berkumpul bersama. Namun, penampilan Fang Yu saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki janggut di bibirnya, wajahnya tampak agak kering dan kuning, ada kerutan di sudut matanya dan di dahinya, dan dia mengenakan kacamata. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 30-an atau 40-an. Jika bukan karena suara yang familiar itu, Amelia benar-benar tidak akan mengenali bahwa orang di depannya adalah Fang Yu. Tuan Fang, mengapa Anda? Amelia menatap Fang Yu dengan heran dan bertanya. Akhir-akhir ini aku banyak mendapat masalah, jadi aku mengikuti saran Yi Mo dan sedikit mengubah penampilanku. Fang Yu tersenyum, namaku sekarang Dao Tian. Dao Tian. Amelia melafalkan nama itu dalam hati. Stella berdiri di samping Fang Yu dan memandang Danau Yuexin, di mana beberapa orang sudah berdiri. Saat itu sudah pukul 2.50 siang, dan pertemuan puncak keluarga seni bela diri Jiangnan akan dimulai dalam 10 menit. Amelia teringat pada Yohana dan berkata, Tuan Fang. Dao Tian, saya baru saja melihat Yohana. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, dia ada di sini juga. Yah. Dan, dia bersama dengan Paul, putra dari keluarga Zeng Huaibei. Amelia berkata dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Siapa Paul? Tanya Fang Yu. Keluarga Zeng dikenal sebagai keluarga seni bela diri nomor satu di Huaibei. Konon, ada lebih dari 20 master dalam keluarga itu, dan mereka sangat kuat. Paul adalah yang terbaik dari generasi ketiga keluarga Zeng. Usianya belum mencapai 30 tahun, tetapi sudah memasuki tingkat master. Dia adalah pesaing terkuat untuk posisi kepala keluarga Zeng. Kata Stella dari samping. Oh, itu berarti Yang Jian yang lain, kata Fang Yu. Kita tidak bisa membandingkan mereka seperti itu.
Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat antara Paul dan Yang Jian, tetapi dalam hal kekuatan keluarga Zheng dan keluarga yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kata Stella. Petik 2 titik titik titik. Tuan Dao Tian, keluarga Zheng sangat kuat. Di daerah Huaibei, mereka dapat dikatakan maha kuasa. Dunia seni bela diri, dunia sekuler, dan dunia militer semuanya harus bertindak sesuai dengan keinginan keluarga Zheng. Saya pikir, lebih baik bagi kita untuk tidak memiliki konflik langsung dengan keluarga Zheng. Erter berkata dengan wajah muram. Untungnya, Tuan Fang telah menyamar sebagai Tuan Dao Tian. Dengan cara ini, Yohanes harusnya tidak dapat mengenalinya, dan tidak akan ada konflik. Amelia berkata sambil tersenyum. Fang Yu tetap diam. Baginya, keluarga Zheng bukanlah apa-apa. Istana Xian adalah salah satu sekte teratas di dunia kultivasi abadi saat itu, tetapi bukankah istana itu dihancurkan oleh Fang Yu seorang diri? Di mata Fang Yu, semuanya tergantung pada apakah dia ingin melakukannya, bukan apakah dia berani melakukannya. Halo, Nona Qin. Pada saat ini, seorang pria berwajah lembut datang dan menyapa Stella. Stella menatap pria itu, dengan sedikit keraguan di matanya yang indah, dan bertanya, maaf, siapa Anda? Saya Vinto dari keluarga Zhang di Jiangnan. Saya pernah menghadiri pesta ulang tahun Tuan Qin sebelumnya, tetapi Nona Qin sangat sibuk, jadi wajar saja jika dia tidak mengingat saya. Kata pria itu. Oh, halo, Tuan Zhang. Stella segera menjawab sambil tersenyum. Nona Qin, pertemuan keluarga bela diri Jiangnan kita jauh tertinggal, tidak hanya dari ibu kota, tetapi juga dari Huaibei. Saya khawatir Anda akan kecewa setelah melihatnya, kata Vinto. Benarkah? Mengapa saya mendengar bahwa beberapa keluarga di Jiangnan telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir? Stella berkata sambil mengerutkan kening. Haha, itu hanya relatif. Satu-satunya keluarga seni bela diri di Jiangnan yang dapat dianggap terhormat sekarang adalah keluarga Zhong, Wu, dan Luo. Keluarga seni bela diri lainnya tidak cukup baik. Vinto menggelengkan kepalanya dan berkata. Stella tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, Anda juga anggota keluarga seni bela diri Jiangnan. Apakah Anda memandang rendah keluarga besar Jiangnan? Vinto menghela napas dan berkata tanpa daya, saya hanya menghadapi kenyataan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi berlatih seni bela diri sekarang jauh lebih sulit daripada beberapa dekade terakhir. Setelah kakek saya, tidak ada seorang pun di keluarga Zhang kami yang memasuki ranah Grandmaster. Dan sebagian besar keluarga seni bela diri di Jiangnan berada dalam keadaan stagnasi seperti keluarga Zhang kami. Mendengar ini, Fang Yu di samping juga tersentuh. Energi spiritual di bumi saat ini terlalu tipis, dan pengembangannya sangatlah sulit. Apakah ini penjaga yang Anda bawa, Nona Qin? Vinto tercengang ketika menyadari bahwa Fang Yu hanya memiliki kultivasi seorang prajurit bawaan. Ya, namanya Dao Tian, jawab Stella. Vinto tampak terkejut, tetapi kemudian dia mengerti. Dengan status Stella, tidak perlu mengirim siapapun untuk bertanding, jadi tidak masalah baginya untuk membawa prajurit bawaan bersamanya. Nona Qin, saya akan naik ke jembatan dulu. Sampai jumpa nanti. Vinto mengepalkan tangannya. Setelah Vinto pergi, Fang Yu bertanya kepada Stella, aku juga harus naik ke panggung untuk bertanding nanti, kan? Melihat harapan di mata Fang Yu, Stella tampak aneh dan berkata, tidak harus. Tergantung situasinya. Keluarga Qin memiliki reputasi besar, dan keluarga seni bela diri biasa tidak akan memiliki keberanian untuk meminta Stella bersaing dengan mereka. Tetapi keluarga Qin ingin memperluas pengaruhnya ke wilayah Jiangnan dan mendapatkan sepotong kue. Ini pasti akan menyebabkan serangan balik dari beberapa keluarga seni bela diri, dan mereka tidak akan membiarkan keluarga Qin mendapatkan pijakan di wilayah Jiangnan dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Stella meminta bantuan Fang Yu. Fang Yu sudah sangat bersemangat saat ini. Setidaknya ada 40 atau 50 pembudidaya dalam tahap pendirian fondasi yang hadir. Jika dia bisa menyerap semua kultivasi orang-orang ini. Ayo kita ke jembatan, pendakian akan segera dimulai, kata Stella. Setelah itu, Fang Yu, Stella, Erter dan putrinya berjalan bersama ke jembatan Danau Yuexin. Sebagai putri keluarga Qin, Stella menarik banyak perhatian begitu dia tiba. Mereka semua tahu bahwa keluarga Qin ingin berakar di Jiangnan, jadi mereka mengirim Stella untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga seni bela diri ini. Sebagian besar keluarga bangsawan tidak puas dengan orang luar seperti keluarga Qin. Bagaimanapun, kue di wilayah Jiangnan hanya sebesar itu, dan jika ada satu orang lagi yang membaginya, mereka akan mendapat lebih sedikit. Tapi bagaimanapun juga ini adalah keluarga Qin. Siapa yang berani menyinggung keluarga Qin dengan mudah? Oleh karena itu, sebagian besar perwakilan keluarga bangsawan datang dengan senyum di wajah mereka dan menyapa Stella. Saat mereka sedang menyapa, mereka juga melihat Fang Yu berdiri di samping Stella. Seorang prajurit bawaan. Hampir setiap keluarga seni bela diri yang datang untuk berpartisipasi akan membawa setidaknya satu ahli tingkat master, yang setara dengan menunjukkan kekuatan keluarga mereka. Stella, Anda membawa prajurit bawaan seperti itu untuk menghadiri pertemuan puncak.
Apa artinya ini? Meremehkan keluarga seni bela diri di Jiangnan. Banyak orang yang sudah menduga hal ini, dan kekesalan di mata mereka pun semakin terlihat jelas. Keluarga Qin benar-benar terlalu sombong. Mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Jiangnan seperti kita. Lihatlah tingkat prajurit yang dibawa Nona Qin. Dilihat dari aura yang terpancar darinya, tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ke-7 Xiantian. Katakan padaku, apa maksud Nona Qin dengan ini? Bukankah ini penghinaan yang nyata terhadap kita? Setelah memberi salam kepada Stella, beberapa perwakilan keluarga bangsawan berjalan pergi dan mulai berbicara dengan suara pelan. Kenapa kita tidak mulai bertanding dengan Nona Qin saat pertandingan dimulai? Kita bisa mengalahkan prajurit bawaan yang dibawanya dan melihat bagaimana penampilan Nona Qin. Aku juga ingin melakukan itu. Nona Qin sangat sombong. Dia baru saja tiba dan berani meremehkan kita seperti ini. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bagaimana kita bisa memiliki status di masa depan? Kau boleh pergi jika kau mau. Aku tidak berani melakukan itu. Sekarang kita bisa menghajar orang-orang yang dibawa oleh Nona Qin, tapi bagaimana nanti? Jika kita membuat Nona Qin marah, siapa yang bisa menanggung akibatnya? Stella sudah menyadari bahwa para perwakilan keluarga bangsawan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, jadi dia menatap Fang Yu dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa aku merasa ekspresi para perwakilan keluarga bangsawan yang menyambutku tidak tepat saat melihatmu? Stella tidak berlatih kultivasi, jadi dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Fang Yu. Tetapi Fang Yu mengerti betul mengapa orang-orang itu memandangnya dengan aneh. Mungkin penampilanku sekarang terlalu jelek dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Kata Fang Yu. Kamu. Stella menggigit bibirnya karena marah. Dia tahu bahwa Fang Yu sedang mengejek keterampilan tata riasnya. Penampilan Fang Yu saat ini diciptakan oleh Stella. Nona Qin, lama tidak bertemu. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang. Mereka adalah saudara kandung keluarga Zhong, Scar dan Ella. Scar menatap Stella sambil tersenyum, sedikit rasa panas terpancar di matanya. Dia pernah menghadiri pesta ulang tahun Berlin dan jatuh cinta pada Stella pada pandangan pertama setelah melihatnya di pesta itu. Sayangnya Scar tidak dianggap sebagai orang penting di ibu kota. Di pesta ulang tahun, ada banyak elit dari keluarga besar di ibu kota, yang benar-benar mengalahkan Scar. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyapa Stella. Tapi sekarang berbeda, Stella telah datang ke Jiangnan. Keluarga Zhong dianggap sebagai salah satu keluarga seni bela diri terbaik di Jiangnan, dan Scar merupakan salah satu pemuda berprestasi di wilayah tersebut. Sekarang, dia akhirnya memenuhi syarat untuk melakukan percakapan tatap muka dengan Stella. Namaku Scar dari keluarga Jiangnan Zhong, dan ini adikku Ella. Scar memperkenalkan. Keluarga Zhong. Tatapan mata Stella sedikit berubah. Ini adalah keluarga yang sangat dia sayangi. Saat ini, keluarga Zhong seharusnya menjadi keluarga seni bela diri teratas di Jiangnan, dan itu juga merupakan rintangan terbesar yang mungkin dihadapi keluarga Qin jika ingin berakar di Jiangnan. Halo, Stella menyapa Scar sambil tersenyum. Nona Qin, mengapa Anda tidak datang menemui saya lebih dulu ketika Anda datang ke Jiangnan? Tempat-tempat lain di Jiangnan tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota, tetapi pemandangannya bagus. Saya dapat mengajak Nona Qin mengunjungi berbagai tempat wisata, kata Scar. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Zhong, tetapi saya sangat sibuk sejak saya datang ke Jiangnan dan tidak punya banyak waktu untuk keluar dan bersenang-senang, kata Stella. Mata Scar tertuju pada wajah Stella. Sejak dia bertemu Stella, Stella selalu ada dalam pikirannya. Begitu rupanya, hingga pada suatu malam, Scar memimpikannya wajah rupawan Stella. Stella sedikit mengernyit. Dia tidak suka orang-orang menatapnya seperti itu. Scar menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan setelah sadar kembali, dia berkata, Nona Qin, setelah pertemuan puncak hari ini, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang ke keluarga Zhong kami dan duduk. Stella sudah merasakan panas di mata Scar dan menolak, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Aku khawatir aku tidak punya waktu. Tidak masalah, masih banyak waktu yang akan datang. Akan selalu ada kesempatan di masa depan. Scar tersenyum, ekspresinya sedikit malu. Selama percakapan antara Stella dan Scar, Ella terus menatap Fang Yu yang berdiri di samping Stella. Bab 94, kompetisi dimulai. Mengapa orang ini terasa familiar? Tetapi wajah ini tampak sama sekali tidak dikenalnya. Ella berpikir dalam hati. Namun, perhatian Fang Yu tertuju pada lelaki tua di belakang Scar. Orang tua ini telah mencapai tahap tengah dari tahap pendirian fondasi dan cukup kuat. Menyadari tatapan Fang Yu, lelaki tua itu menoleh dan menatap Fang Yu dengan tatapan mata yang sangat tajam. Kebanyakan orang bahkan tidak berani menatap mata lelaki tua itu. Namun Fang Yu tidak bereaksi. Dia menatap lelaki tua itu dengan tenang dan tersenyum padanya. Ada sekilas ekspresi terkejut di mata lelaki tua itu. Baginya, kultivasi Fang Yu sangat rendah, tetapi keberaniannya lebih kuat daripada banyak prajurit yang pernah ditemuinya. Di pihak Scar, setelah berkomunikasi dengan Stella, dia mendapati nada bicara Stella menjadi semakin dingin.
Dia menolak banyak permintaannya dengan tenang, dan bahkan ada rasa jijik di matanya. Hal ini membuat Scar merasa semakin tidak nyaman, bahkan sedikit kesal. Stella tampaknya masih tidak menganggapnya serius. Ini Jiangnan. Ini adalah wilayah keluarga Zhong. Meskipun keluarga Qin kuat, naga yang kuat tidak akan mampu mengalahkan ular lokal. Karena kamu tidak menghargai mukaku, aku pun tidak akan bersikap sopan. Mata Scar memancarkan sedikit kekejaman. Dia menatap Fang Yu di sampingnya, mengangkat sedikit senyum ambigu di wajahnya, dan bertanya, Nona Qin, apakah ini prajurit yang Anda bawa? Stella mengangguk. Haha, Nona Qin, apakah kamu tidak takut seseorang akan benar-benar memintamu untuk bertanding dengannya nanti? Jika orang ini naik ke panggung, dia akan langsung terjatuh, dan pemandangannya akan buruk. Scar tertawa sinis. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tuan Zhong. Stella menjawab dengan tenang. Scar menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Nona Qin, saya harap Anda dapat membantu keluarga Qin mendapatkan pijakan di Jiangnan sesegera mungkin, tetapi Anda pasti akan menghadapi banyak perlawanan. Jika Anda mengalami kesulitan saat itu, Anda dapat meminta bantuan saya. Saya pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Scar berbalik dan pergi bersama Ella. Melihat kepergian Scar, wajah Stella tertutupi oleh embun beku. Awalnya dia tidak ingin memperlakukan Scar dengan sikap dingin seperti itu. Bagaimanapun, keluarga Zhong yang diwakili oleh Scar memiliki status yang sangat tinggi di Jiangnan. Namun Scar bicaranya asal-asalan, matanya selalu menatap ke arah wajahnya atau ke atas dan ke bawah tubuhnya ketika dia bicara, hal itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jelaslah bahwa Scar memiliki pikiran lain tentangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Stella. Kakak, tidakkah terlalu berlebihan bagimu memperlakukan Nona Qin seperti ini? Tanya Ella sambil menatap Scar yang memasang wajah muram di sampingnya. Scar mendengus dingin dan berkata, sebelum aku pergi, ayahku berpesan kepadaku bahwa kita harus bersikap tegas dalam menghadapi keluarga Qin dan tidak boleh membiarkan mereka mengakar di Jiangnan dengan mudah. Aku hanya melakukan ini sesuai permintaan ayahku. Lagi pula, kamu juga sudah melihat bahwa Stella sama sekali tidak menganggap serius keluarga Zhong kita, jadi mengapa kita harus repot-repot berusaha menyenangkannya? Meski berkata demikian, Scar dipenuhi rasa cemburu dalam hatinya. Dia harus menunjukkan kekuatan keluarga Zhong di kompetisi yang akan segera diadakan. Biarkan Stella melihatnya dengan saksama. Keluarga Zhong mereka tidak lebih buruk dari kebanyakan keluarga seni bela diri di Beijing. Paul dan Yoanna juga dikelilingi oleh sejumlah besar perwakilan dari keluarga seni bela diri. Keluarga Zheng adalah keluarga seni bela diri nomor satu yang tak terbantahkan di daerah Huaibei. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, dan semua orang ingin menyenangkan Paul. Paul sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dengan senyum di wajahnya, dia dengan tenang menanggapi sapaan dari setiap perwakilan keluarga bangsawan. Namun, Yoanna melihat sekeliling, mencari beberapa sosok. Tak lama kemudian, dia melihat Erter dan putrinya berdiri di jembatan seberang, dan tatapan mata mereka langsung berubah penuh kebencian. Paul, aku melihat seorang kenalan. Ikutlah denganku untuk menyapa. Yoanna menoleh dan berkata kepada Paul. Paul melihat mata Yoanna, segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan mengangguk. Amelia dan Erter sedang mengobrol dengan perwakilan keluarga sekuler lainnya. Amelia melirik ke samping tanpa sengaja dan wajahnya berubah. Dia melihat Yoanna memegang lengan Paul dan berjalan ke arahnya. Beberapa detik kemudian, Yoanna berjalan di depan Amelia. Amelia, ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak sehat. Yoanna berkata dengan tatapan menggoda di matanya. Yoanna, apa yang kamu inginkan? Amelia bertanya dengan wajah pucat. Apa yang ingin kulakukan? Balas dendam, tentu saja. Di mana bajingan Fang Yu itu? Yoanna membuka matanya lebar-lebar, dan matanya langsung dipenuhi dengan kebencian. Petik 2. Dia tidak datang ke sini. Jawab Amelia. Yoanna tidak melihat Fang Yu di dekatnya. Amelia, kukatakan padamu, setelah pertemuan puncak hari ini, aku akan segera kembali ke kota Jianghai. Saat itu, entah itu bajingan Fang Yu, keluarga Jimu, atau keluarga Tang, semuanya harus membayar harganya. Yoanna melotot ke arah Amelia dan berkata dengan kasar. Yoanna, alasan mengapa keluargamu berakhir seperti ini adalah semua kesalahanmu sendiri. Kami, Erter di samping berkata dengan marah dengan wajah muram. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Paul menoleh. Erter tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar dan dia tidak bisa meneruskan ucapannya. Apakah kalian berdua dari keluarga Jiang Nanji? Yoanna akhir-akhir ini sering menyebut kalian. Paul tersenyum, tetapi nadanya dingin. Tuan Zheng, ekspresi Erter berubah, tetapi dia tidak berani bersikap tidak sopan dalam nada bicaranya. Yoanna sekarang adalah anggota keluarga Zheng kita. Kebenciannya adalah kebencian keluarga Zheng kita, jadi, aku harap kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Paul berkata dengan ringan. Di matanya, keluarga sekuler seperti keluarga Ji tidak layak disebut sama sekali. Selama dia mau,
dia bisa dengan mudah membangun keluarga kaya yang tidak kalah berkuasa dari keluarga Ji. Amelia, kalian tidak akan bisa lolos kali ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu, kata Yohana dengan kasar. Pada saat ini, banyak orang di sekitar telah memperhatikan situasi di pihak Yohana dan membicarakannya. Bukankah itu ayah dan anak dari keluarga Ji? Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Ji pernah berselisih dengan keluarga yang sebelumnya? Sekarang Yohana dan tuan muda keluarga Zheng sudah bersama, mereka tentu harus menyelesaikan masalah ini. Keluarga Ji sudah tamat, itu keluarga Zheng. Belum lagi keluarga Ji, bahkan keluarga seni bela diri itu tidak mampu menyinggung keluarga Zheng. Menghadapi kesombongan Yohana, ayah dan anak perempuan keluarga Ji menjadi pucat, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Stella melangkah maju dan menyapa Paul, Tuan Zheng. Nona Qin. Tatapan mata Paul sedikit berubah saat melihat Stella. Permisi, apa yang ingin Anda bicarakan dengan teman saya, Nona Ji? Saya lihat Anda sudah mengobrol di sini cukup lama, kata Stella sambil tersenyum. Teman. Perkataan Stella mengejutkan orang-orang di sekitar yang diam-diam mengikuti perkembangan situasi. Ketika Stella mengatakan ini saat ini, itu setara dengan melindungi keluarga Ji. Di satu sisi adalah keluarga Qin di ibu kota, dan di sisi lain adalah keluarga Zheng di Huaibei. Mars menabrak bumi, sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Ekspresi Yohana berubah dan dia menatap Stella dengan kebingungan di matanya. Kapan para jalang dari keluarga Ji ini menghubungi Stella? Jika keluarga Qin ingin melindungi keluarga Ji, maka rencana balas dendamnya tidak dapat dilaksanakan. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Yohana menatap Paul, saat ini dia hanya bisa melihat sikap Paul. Wajah Paul tampak tenang saat dia berkata, Nona Qin, wanita saya memiliki beberapa keluhan pribadi dengan Nona Ji yang perlu diselesaikan. Dendam pribadi. Tadi sepertinya aku mendengar Nona yang mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Ji. Stella berkata dengan acuh tak acuh. Haha, aku salah paham. Sebenarnya ini adalah perseteruan antara keluarga Yang dan keluarga Ji. Menurutku, tidak pantas bagi kita untuk ikut campur dalam perseteruan antar keluarga seperti ini, kata Paul. Ya, kita memang tidak seharusnya ikut campur, kata Stella penuh arti. Paul menyipitkan matanya sedikit dan hendak melanjutkan berbicara. Selamat datang semuanya di pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan hari ini. Yang akan segera dimulai adalah... Pada saat ini, 3 prajurit berjubah putih sudah berdiri di panggung tinggi di tengah Danau Yuexin. Ketiga orang ini berasal dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan akan bertindak sebagai wasit untuk kompetisi hari ini. Tujuan utama kompetisi kita adalah untuk berkomunikasi, jadi saya harap kedua belah pihak akan berhenti pada waktu yang tepat dan memutuskan pemenangnya. Berusahalah untuk tidak membunuh dan menjunjung tinggi semangat seni bela diri. Seorang wasit di panggung tinggi berkata dengan keras. Anda tidak bisa membunuh. Lalu mengapa aku harus bertanding dengannya? Suasana hati Fang Yu tiba-tiba menjadi tertekan. Tetapi pada saat ini, Fang Yu mendengar seseorang berbisik di sebelahnya. Setiap generasi mengatakan ini, tetapi ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, siapa yang peduli dengan semangat seni bela diri? Bukankah itu hanya membunuh jika Anda bisa, melumpuhkan jika Anda bisa? Keluarga seni bela diri ini telah menahan diri selama 3 tahun. Beberapa dari mereka memiliki dendam terhadap satu sama lain dan hanya menunggu kesempatan ini untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin tidak ada pertumpahan darah? Setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini, Fang Yu tiba-tiba mengerti. Setelah beberapa saat, wasit akhirnya menyelesaikan apa yang perlu dikatakannya dan kompetisi akan segera dimulai secara resmi. Keluarga mana yang ingin mengirim seseorang ke peron terlebih dahulu? Wasit melihat sekeliling dan bertanya dengan keras. Pada saat ini, tidak ada satupun keluarga bangsawan yang bersuara. Tidak seorang pun ingin menjadi yang pertama di panggung kecuali mereka percaya diri pada orang-orangnya sendiri. Karena siapapun yang pertama kali melangkah ke panggung pasti akan menjadi sasaran tantangan dari banyak keluarga bangsawan, dan situasinya akan menjadi sangat pasif. Sambil berdiri di antara penonton, Anda dapat mengamati lawan Anda di panggung dan kemudian memutuskan apakah akan mengirim seseorang ke atas panggung untuk bertanding. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk naik panggung, dan jika Anda kalah, Anda tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Lagi pula, setelah kalah dalam persaingan, mereka akan ditindas oleh partai pemenang selama 3 tahun ke depan dan tidak akan mampu mengangkat kepala. Jika kekalahannya terlalu buruk, kita bahkan mungkin ditertawakan oleh keluarga lain. Risikonya terlalu besar. Namun pada saat ini, seseorang berteriak keras, kami, keluarga Zhong, bersedia menjadi orang pertama yang berdiri di podium. Semua orang melihat ke arah datangnya suara itu, dan ternyata memang itu Scar. Scar berkata dengan bangga, karena tidak ada yang berani menjadi yang pertama berdiri di atas panggung, maka keluarga Zhong kita akan memberi contoh. Ini adalah tetua ke-6 dari keluarga Zhong kita, yang telah berada di alam Grandmaster selama 20 tahun. Begitu Scar selesai berbicara, lelaki tua di belakangnya melompat, terbang hampir 30 meter di udara, dan mendarat di peron.
Bab 95, aku ingin naik dan mencobanya. Tetua keenam dari keluarga Zong berdiri di panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya dingin dan aura yang kuat terpancar darinya. Dia adalah tetua keenam dari keluarga Zong. Kudengar meskipun orang ini bukan tetua dengan level tertinggi di keluarga Zong, dia adalah orang yang memiliki pengalaman praktis paling banyak. Seru seseorang. Sialan. Keluarga Zong adalah kelompok yang kejam sejak awal. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Siapa yang berani naik panggung? Banyak perwakilan keluarga bangsawan mengeluh. Apakah ada yang ingin bertanding dengan tetua keenam keluarga Zong? Tanya wasit sambil melihat sekeliling. Ada banyak diskusi di mana-mana, tetapi tidak seorang pun berani menerima tantangan itu. Scar berdiri di tempat, memandang ke arah Stella berada, matanya penuh kebanggaan. Stella, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri seberapa tinggi status keluarga Zong kita di Jiangnan dan seberapa kuat kekuatan kita. Tetua keenam dari keluarga Zong berdiri di panggung tinggi dengan tatapan dingin di matanya, menatap ke bawah ke arah orang-orang di jembatan. Kami dari keluarga Cao ingin naik ke panggung untuk bertanding. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya muncul. Orang yang berbicara adalah Rafa, yang mewakili keluarga Cao. Orang yang kami utus adalah tetua Dura dari keluarga Cao kami, kata Rafa dengan suara keras. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di belakang Rafa melangkah maju, melangkah ke pagar pembatas jembatan, dan dengan mudah melompat ke peron. Tanggapan keluarga Cao terhadap tantangan tersebut menyebabkan keributan di antara para penonton. Keluarga Cao merupakan salah satu dari sedikit keluarga seni bela diri yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa keluarga ini berada di urutan kedua setelah keluarga Zong, Wu, dan Luo. Pada pertemuan keluarga seni bela diri terakhir, keluarga Cao mengalahkan 3 keluarga seni bela diri berturut-turut sebelum akhirnya kalah dari keluarga Luo. Namun kali ini, mereka berani langsung menantang keluarga terkuat dari ketiga keluarga, keluarga Zong. Beranilah, miliki tulang punggung. Banyak perwakilan keluarga bangsawan memandang Rafa dengan kekaguman di mata mereka. Namun banyak juga orang yang memiliki pandangan lain. Saya pikir keluarga Cao telah mengambil langkah besar kali ini. Mereka secara langsung menantang keluarga Zong. Jika mereka gagal total, mereka akan kehilangan muka. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus menunggu hingga 3 tahun kemudian. Ya, jika kita tidak menang, itu akan menjadi masalah besar. Berkat kinerja pertemuan puncak terakhir, keluarga Cao telah menarik banyak keluarga sekuler untuk bergabung dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir dan memperoleh banyak keuntungan. Namun, jika mereka menantang keluarga Zong sejak awal hari ini dan kalah, itu tidak hanya akan menjadi kehilangan muka, tetapi kepentingan keluarga mereka juga akan sangat terpengaruh. Kita tunggu saja. Keluarga Cao juga mencoba bertaruh kecil untuk meraup untung besar. Kalau menang, keluarga Cao pasti akan melambung tinggi. Di peron, ketiga wasit sudah mengundurkan diri dari peron, meninggalkan tetua keenam keluarga Zong dan Dura di peron. Kompetisi resmi dimulai. Wajah Dura tampak serius, dia melesat maju dengan semangat dan mengambil alih penyerangan. Dia tahu bahwa tetua keenam keluarga Zong sangat kuat, jadi dia harus menyerang terlebih dahulu dan menempatkan dirinya dalam situasi yang aktif. Dura menyerbu ke depan tetua keenam keluarga Zong, meraung, dan meninju dengan tangan kanannya. Kecepatannya bagus, tapi kekuatan pukulannya terlalu lemah. Tetua keenam keluarga Zong berkata dengan dingin, dan menunggu sampai tinju Dura mendekat sebelum dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Pukulannya datang entah dari mana, tetapi sangat cepat. Krak. Saat kedua tinju itu beradu, Dura menjerit dan tubuhnya terpental ke belakang. Darah menyembur keluar dari tangan kanannya dan tulang-tulangnya tampak hancur total. Tetua keenam keluarga Zong tidak menyerah. Dia melesat dan muncul di atas Dura, lalu menginjak dada Dura. Boom! Dura menjerit dan terjatuh dengan keras di peron dengan suara keras. Pada saat ini, mulut Dura penuh dengan darah, dadanya cekung, dan dia kehilangan suaranya. Sepertinya dia sudah meninggal. Seluruh hadirin terdiam. Hanya setelah satu pertemuan, Dura dikalahkan. Seberapa kuatkah tetua keenam keluarga Zong? Tetua keenam keluarga Zong menatap Dura di tanah dengan mata dingin dan menendangnya. Patah. Tubuh Dura jatuh ke danau. Pada saat ini, wajah Rafa sepucat salju dan seluruh tubuhnya gemetar. Dura sebenarnya sudah merupakan orang terkuat di keluarga Cao dalam pertarungan sungguhan, namun saat berhadapan dengan tetua keenam keluarga Zong, dia justru kalah telak hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Yang lebih penting, setelah hari ini, reputasi keluarga Cao pasti akan anjlok. Cao, Dura telah dikalahkan. Siapa lagi yang ingin naik ke panggung? Wasit tersadar dan bertanya dengan sedikit tergagap. Suasana hening di mana-mana dan tidak seorang pun berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa keluarga Zong kuat, tetapi mereka tidak menyangka keluarga Zong sekuat ini. Dura tidak terlihat lemah, tetapi dia mati dengan sangat menyedihkan. Siapa yang berani naik panggung? Bukankah ini sama saja mencari kematian? Banyak orang melihat ke arah keluarga Wu dan keluarga Luo dan menemukan bahwa perwakilan kedua keluarga itu juga memiliki ekspresi serius dan mata ngeri.
Bagi keluarga Wu dan keluarga Luo, mereka lebih suka mengakui bahwa keluarga Zhong adalah keluarga seni bela diri nomor satu di Jiangnan daripada membiarkan anggota keluarga di tingkat Grandmaster ditinggalkan atau dibunuh. Bahkan keluarga Wu dan keluarga Luo tidak berani menerima tantangan tersebut. Tampaknya setelah pertemuan keluarga seni bela diri ini, keluarga Zhong akan memperkuat reputasinya sebagai keluarga seni bela diri nomor satu di Jiangnan. Semua orang merasa emosional. Setelah menunggu lebih dari 1 menit, tidak seorang pun berani berbicara dan menerima tantangan tersebut. Scar kembali menatap bangga ke arah Stella. Melihatnya, inilah kekuatan keluarga Zhong kami. Tidak lebih buruk dari keluargamu di Beijing. Jika tidak ada yang berani menerima tantangan, kami akan membiarkan tetua ke-6 keluarga Zhong mengundurkan diri. Kata wasit. Fang Yu, yang berada di antara penonton, tidak bisa duduk diam lagi. Melihat tetua ke-6 keluarga Zhong membunuh Dura tanpa ragu, dia tidak merasa ragu lagi. Tetua ke-6 keluarga Zhong telah mencapai tahap tengah tahap pembentukan fondasi. Dengan menyerap kultivasinya, dia setidaknya dapat menembus 2 level. Aku, Fang Yu hendak berbicara. Meskipun aku tidak tahu apakah itu melanggar aturan atau tidak, aku ingin mengirim orang-orangku untuk mencobanya. Pada saat ini, Paul, yang tidak jauh dari sana, angkat bicara. Keluarga Zheng ingin berkuasa. Terjadi keributan di mana-mana. Ekspresi Scar sedikit berubah dan dia menatap Paul. Bagaimana menurutmu? Apakah itu tidak mungkin? Paul menatap wasit dan bertanya. Yah. Keluarga Zheng adalah keluarga seni bela diri di Huaibei, jadi mungkin. Kata wasit dengan sedikit malu. Oh, kalau tidak berhasil, lupakan saja. Aku tidak berniat membiarkan keluarga Zheng menjadi pusat perhatian. Aku hanya sedikit penasaran apakah kekuatan tetua ke-6 ini lebih kuat dari orang-orang yang kubawa bersamaku. Paul berkata sambil tersenyum. Melihat kesombongan di wajah Paul, Scar tampak tidak senang. Orang ini jelas memandang rendah keluarga Zhong, dan bahkan seluruh keluarga seni bela diri Jiangnan. Kalau begitu, naiklah ke panggung. Keluarga Zhong akan membuat gebrakan besar hari ini. Bahkan keluarga Zheng dari Huaibei akan diinjak-injak. Tidak masalah, aku setuju kalau keluarga Zheng harus mengirim seseorang ke panggung, kata Scar dengan lantang. Kakak, wajah Ella sedikit berubah dan dia ingin menghentikannya. Mereka telah menginjak kepala kita, apakah kita harus bertahan saja? Scar berkata kepada Ella, lagi pula, aku percaya pada kemampuan tetua ke-6, dia pasti bisa mengalahkan keluarga Zheng dengan mudah. Karena perwakilan keluarga Zhong tidak keberatan, maka keluarga Zheng dapat mengirim seseorang ke atas panggung, kata wasit kepada Paul. Pelindung Dharma ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Paul berkata kepada lelaki tua di belakangnya. Guru, tentu saja saya tidak keberatan dengan hal itu. Jawab penjaga ketiga. Setelah mengatakan ini, ketiga penjaga keluarga Zheng menghilang seketika. Terdengar seruan dari seluruh penjuru. Ketika saya melihat lagi, pelindung Dharma ketiga sudah berdiri di panggung tinggi. Gerakan macam apa ini? Terlalu cepat, seru seseorang. Fang Yu, yang duduk di antara penonton, memandang ketiga penjaga keluarga Zheng dan sedikit menyipitkan matanya. Orang ini berada pada tahap akhir pembangunan fondasi, dan kekuatannya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada tetua ke-6 dari keluarga Zhong. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, tetua ke-6 keluarga Zhong akan terbunuh seketika. Mari kita mulai kompetisinya, teriak wasit. Ketiga penjaga keluarga Zheng memancarkan aura ganas yang sangat menyeramkan. Ekspresi tetua ke-6 keluarga Zhong serius, tidak lagi santai seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa lawan di depannya tidak kalah kuat darinya. Tetua ke-6 keluarga Zhong meraung keras, dan ki putih samar terpancar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan membanting. Boom! Aliran energi sejati meledak menuju lokasi di mana ketiga penjaga keluarga Zheng berada. Ketiga penjaga keluarga Zheng melintas dan menghilang di tempat. Serangan telapak tangan ini meleset. Di mana orang-orangnya? Tetua ke-6 keluarga Zhong tampak serius di matanya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya dan mencari 3 pelindung Dharma keluarga Zheng dengan sangat waspada. Aku di sini. Namun detik berikutnya, dia mendengar suara dingin datang dari atas kepalanya. Bagaimana mungkin, wajah tetua ke-6 keluarga Zhong berubah drastis dan dia mengangkat kepalanya. Tetapi saat ini, ketiga penjaga keluarga Zheng sudah menamparkan dengan 1 telapak tangan. Telapak tangan ini mengenai kepala tetua ke-6 keluarga Zhong. Boom! Bagaikan menghancurkan semangka, kepala tetua ke-6 keluarga Zhong meledak seketika, warna merah dan putih memercik bersamaan. Suasana hening di mana-mana, seolah belum ada seorang pun yang bereaksi. Namun sesaat kemudian, terdengar ledakan seru dan jeritan. Tetua ke-6 keluarga Zhong dibunuh dengan 1 pukulan. Ketika Scar melihat pemandangan ini, wajahnya berkedut dan jantungnya hampir meledak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetua ke-6 akan dikalahkan seperti ini. Kakak, wajah Ella sepucat kertas dan bibirnya gemetar. Bau darah dari peron menyebar kemana-mana. Beberapa orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu dan tidak dapat menahan muntah.
Tetua keenam keluarga Zhong masih berdiri di atas panggung, tetapi kepalanya telah menghilang dan darah masih mengalir dari lehernya yang patah. Penjaga ketiga keluarga Zheng menendang tubuh kaku tetua keenam keluarga Zhong ke dalam danau, lalu melihat sekeliling dengan jijik dan berkata dengan suara dingin. Siapa lagi yang ingin naik panggung? Terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang memandang ketiga penjaga keluarga Zheng dengan ngeri. Bahkan tetua keenam yang paling kuat dari keluarga Zhong terbunuh seketika dengan satu serangan. Siapa lagi yang berani melangkah ke panggung? Siapapun yang berkuasa mencari kematian. Jika kamu tidak berani naik panggung sendirian, kamu bisa naik bersama. Aku tidak takut. Wali ketiga keluarga Zheng berbicara lagi. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan terhadap seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan. Banyak perwakilan keluarga bangsawan merasa malu, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan karena kekuatan mereka memang jauh lebih rendah daripada keluarga Zheng. Kekuatan komunitas seni bela diri Jiangnan selalu diakui sebagai yang terlemah di seluruh Tiongkok. Sekarang setelah mereka bertemu dengan keluarga Zheng di Huaibei, hal ini telah dikonfirmasi. Jika tidak ada seorang pun yang naik ke panggung, wasit di samping berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Masih terjadi keheningan di mana-mana. Seluruh dunia seni bela diri Jiangnan diinjak-injak di bawah kaki keluarga Zheng Huaibei. Sungguh memalukan. Wasit menghela nafas dan berkata, saya menyatakan bahwa keluarga Zheng. Pada saat ini, Fang Yu melangkah maju dan berkata, saya ingin naik dan mencobanya. Bersambung.